Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurizki Bi'inillah dengan NIM akhir 494, saya Wideyo Astria dengan NIM akhir 498, dan Dilagian Dini dengan NIM akhir 507, dan juga Salman Hakil Majid dengan NIM akhir 517. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis strategi dari PT Stritex Tbk. Baik, untuk penjelasan dari PT Stritek dan juga strategi utama yang digunakan oleh PT Stritek akan dibacakan oleh Nurizki Biidnillah. Saya Nurizki Biidnillah. Di sini saya akan menjelaskan sekilas profil dari PT Sritek. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal dengan PT Sritek adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini terkenal karena model integrasi vertikal yang mencakup seluruh proses manufaktur tekstil, mulai dari memintal benang, lalu ada penenunan bahan, selanjutnya ada pencelupan dan penyempurnaan, hingga proses pakaian jadi atau garment. Selanjutnya ada single business strategi atau strategi bisnis yang utama, terdapat 3, yaitu integrasi vertikal, fokus pada ekspor, dan diferensiasi produk. Integrasi vertikal, karena Sritek telah mengendalikan seluruh proses produksi, maka Sritek memastikan efisiensi produk, efisiensi biaya. Selanjutnya ada kontrol kualitas dan juga kecepatan waktu produksi. Nah, fokus pada ekspor, lebih dari 50% produk yang diproduksi oleh Sritek ditujukan untuk ekspor lebih dari 100 negara. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Sritek memproduksi pakaian dan juga kain, mulai dari pakaian militer, pakaian fashion. Di sini selanjutnya ada strategi multibisnis atau diversifikasi. Nah, di sini meskipun PT Sritex berfokus di industri tekstil, struktur bisnisnya mencakup beberapa divisi. Seperti yang pertama itu ada divisi pemintalan. Nah, ini itu adalah di mana divisi yang memproses dari bahan baku mentah seperti masih berbentuk kapas menjadi benang. Nah, kemudian yang kedua itu ada divisi penenunan. Nah, divisi penenunan ini di mana yang memproses dari yang sudah menjadi benang menjadi kain. Nah, kemudian yang ketiga ada divisi pencelupan dan finishing, yang dimana setelah ditenun tadi itu, setelah menjadi kain, dilakukan pencelupan untuk proses warna dan menjadi sebuah kain gitu. Nah, yang terakhir itu ada divisi garment, yang dimana ini itu divisi yang memproduksi dari tadinya kain menjadi produk jadi gitu. Nah, ini itu menunjukkan bentuk diversifikasi yang terintegrasi vertikal di mana seluruh proses produksi dikelola dalam satu rantai nilai perusahaan. Nah, di sini itu ada 3. Yang pertama, produk seragam militer dan pemerintah. Nah, jadi si Sritek ini itu pangsa pasarnya itu mengembangkan lini bisnis khusus untuk pembuatan pakaian militer dari seragam resmi dengan pelanggan dari berbagai negara. Nah, jadi pangsa pasarnya itu mayoritasnya itu adalah di instansi pemerintahan, kemudian instansi pertahanan, bahkan bukan hanya di dalam negeri aja, tapi juga di mancanegara gitu. Nah, yang kedua di sini ada kontrak pemerintah dan institusi, memperluas model bisnis dari hanya manufaktur ke penyedia kontrak jangka panjang untuk lembaga pertahanan dan pemerintahan. Nah, jadi banyak instansi itu yang repeat order gitu ke yang melakukan kontrak jangka panjang dengan si Sritek ini, karena mungkin dari kualitasnya yang terpakai dan juga harga yang cocok dengan si instansinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada diversifikasi geografis. Nah, ini tuh menjual produk ke berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar. Jadi si Sritek ini itu tidak bergantung pada satu pasar saja. Nah, di sini itu si Sritek juga ekspansi di luar negeri gitu, biar gak berharap ke satu pasar aja gitu. Selanjutnya ada strategi aliansi dan inovasi digital. Dalam strategi aliansi, yang pertama ada kerjasama dengan merek internasional, yaitu Sritek memproduksi barang untuk berbagai merek global dengan skema OEM atau Original Equipment Manufacture. Lalu yang kedua ada akuisisi dan kolaborasi, yaitu melakukan akuisisi atau
kerjasama strategis untuk memproduk lini produksi dan distribusi. Selanjutnya, lalu dalam inovasi digital, yang pertama ada adopsi teknologi industri 4.0 mengintegrasikan teknologi digital dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Lalu yang kedua ada pengembangan produk ramah lingkungan, yaitu mengembangkan produk tekstil yang ramah lingkungan untuk memenuhi pasar global. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Porter 5 Force untuk PT Sritek. Yang pertama yaitu ada ancaman pendatang baru di kategori rendah karena industri tekstil itu butuh modal besar dan teknologi tinggi sehingga sulit ditiru oleh pemain baru. Yang kedua yaitu ada kekuatan pemasok, ini dikategorikan sedang sampai tinggi. Sritek ini masih tergantung bahan baku impor serta membuat pemasok punya kekuatan tawar cukup besar. Yang ketiga yaitu ada kekuatan pembeli. Dikategorikan tinggi karena pembeli ini seperti pemerintah dan militer bisa menekan harga karena volume pembelian besar dan banyak pilihan lain. Yang keempat yaitu ada ancaman produk pengganti dikategorikan sedang. Produk tekstil bisa diganti dengan bahan baru atau dari negara pesaing, tetapi segmen militer lebih spesifik. Yang kelima yaitu ada persaingan industri. Ini dikategorikan sangat tinggi karena banyak pesaing global dengan harga murah seperti Tiongkok, Vietnam yang membuat kompetisi ini sangat ketat. Yang selanjutnya ada kesimpulan. PT Sritex adalah perusahaan tekstil terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan rekam jejak ekspor ke lebih dari 100 negara. Strategi bisnis yang dijalankan berfokus pada diferensiasi produk berkualitas tinggi serta seragam militer dan garmen teknis. Strategi ini ditopang oleh SDM terampil, teknologi produksi modern, dan rantai produksi yang terintegrasi. Namun, dalam perjalanannya, strategi pertumbuhan global Sritex tidak mampu bertahan menghadapi guncangan eksternal maupun internal, sehingga pada akhirnya perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang dirancang sudah mengarah ke pertumbuhan dan keunggulan kompetitif, implementasinya belum berjalan secara efektif. Dari analisis Porter 5 Force, jelas terlihat bahwa Sritex menghadapi persaingan industri yang sangat tinggi, tekanan pemasok dan pembeli, serta ancaman dari produk pengganti. Sayangnya, perusahaan tidak mampu merespon dinamika ini secara adaptif dan cepat. PT Sritex menunjukkan bahwa memiliki strategi bisnis yang baik tidak cukup tanpa implementasi yang kuat dan adaptif. Dalam era persaingan dan ketidakpastian global yang tinggi, manajemen risiko, kelincahan inovasi, dan pengelolaan keuangan yang sehat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.